Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tahukah Anda bahwa Indonesia berhasil mengungguli berbagai negara maju dan menjadi yang terbaik di dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan? Perkenalkan, saya Nezila Azhara Kurniawan, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah mengenai transparansi 2.0, mengawal jejak rupiah pajak untuk rakyat. Rekan-rekan seperjuanganku, berdasarkan Global Tax Expenditure Transparency Index 2026, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dari 116 negara dengan skor 79,9 dari 100. Indonesia bahkan mengungguli berbagai negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Pencapaian ini menunjukkan bahwa dunia mengakui komitmen Indonesia dalam meningkatkan transparansi pelaporan belanja perpajakan. Namun, apakah transparansi cukup diukur dari laporan yang dipublikasikan? Ataukah transparansi baru benar-benar bermakna ketika masyarakat mampu memahami kemana pajak dialokasikan dan manfaat apa yang mereka terima? Menurut saya, disinilah makna sesungguhnya dari transparansi 2.0. Transparansi bukan sekedar membuka informasi, melainkan memastikan informasi dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Rekan-rekan seperjuanganku, sejak awal kemerdekaan, pajak telah menjadi salah satu pondasi utama dalam pembangunan bangsa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pajak bukan sekedar kewajiban warga negara, melainkan instrumen untuk membiayai kepentingan bersama dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui pajak, negara membiayai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai program pembangunan lainnya. Dengan kata lain, pembangunan yang kita rasakan hari ini berdiri di atas kontribusi para wajib pajak. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan dialokasikan dan dimanfaatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati, pajak adalah gotong royong untuk membangun Indonesia. Semangat gotong royong tersebut akan semakin kuat apabila masyarakat dapat melihat manfaat dari kontribusi yang mereka berikan. Di era digital, tantangan transparansi bukan lagi pada ketersediaan informasi, melainkan pada kemudahan masyarakat dalam memahami informasi tersebut. Laporan yang kompleks seringkali hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Akibatnya, transparansi yang seharusnya membangun kepercayaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Padahal, pemahaman merupakan kunci lahirnya kepercayaan dan kepatuhan pajak. Pada dasarnya, masyarakat tidak keberatan membayar pajak, karena yang mereka butuhkan adalah keyakinan bahwa pajak tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka. Ketika masyarakat melihat hasil kontribusinya, kepercayaan akan tumbuh dan kepatuhan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan. Inilah alasan mengapa transparansi harus mampu menjangkau pemahaman publik, bukan sekedar menyediakan informasi. Oleh karena itu, menurut saya, transparansi 2.0 perlu diwujudkan melalui optimalisasi platform transparansi fiskal yang sudah dimiliki oleh pemerintah, seperti APBN kita, portal data APBN Kementerian Keuangan, dan Satu Data Indonesia. Informasi yang tersedia harus disajikan dengan visual yang lebih sederhana, interaktif, dan terintegrasi dalam satu platform untuk memudahkan masyarakat dalam memahami informasi tersebut. Sehingga transaksi tidak hanya berhenti pada keterbukaan data, tetapi mampu membangun pemahaman dan kepercayaan publik. Rekan-rekan seperjuanganku, keberhasilan Indonesia menjadi negara terbaik di dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan patut kita banggakan. Namun, prestasi ini harus menjadi langkah awal untuk menghadirkan transparansi yang benar-benar dipahami oleh masyarakat ke depannya. Sebab, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari keyakinan bahwa pajak tersebut dikelola secara akuntabel dan kembali untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan transparansi 2.0 agar setiap rupiah pajak tidak hanya tercatat,
tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.